Yo, halo semuanya, selamat datang kembali di Isoku Tech. Kalau kalian sekarang itu lagi pengen beli laptop yang punya performa tinggi, tipis, ringan, harganya 10 jutaan, prosesornya itu prosesor terbaru, RAM-nya 16 GB dan masih bisa diupgrade lagi, sekaligus baterainya awet, laptop yang satu ini mungkin bisa jadi pilihannya, yaitu HP 14 EM0017AU. Mari kita bahas. Oke, mungkin banyak yang komentar HP lagi. Nah, gak apa-apa lah ya. Kita bahas laptopnya HP dulu. Karena ya mudah-mudahan dengan membahas banyak laptop HP ada brand lain yang pengen meminjamkan laptopnya untuk direview di channel yang satu ini. Dan kita akan bahas laptop yang ada di samping saya. Sebelumnya ini adalah versi yang 14 series, bukan 14S. Jadi kalau udah ngomongin 14 series yang non S nya itu berarti dia punya desain yang lebih elegan, lebih tipis dan juga lebih ringan. Nah, ini laptop itu menggunakan bahan atau material polikarbonat dengan dimensi 32,37 kali 21,5 kali 1,79 cm dengan berat 1,4 kg. Jadi laptop ini lumayan tipis, tapi nggak setipis kantong kita ketika air bulan atau nggak seberat beban hidup kita. Waduh. Dan di bagian layarnya laptop ini menggunakan layar 14 inci Full HD 1920x1080 dengan rasio 16:9. Panelnya, nah ini menarik, beda kayak sebelumnya, panelnya udah IPS nih dengan permukaan yang anti glare dan tingkat kecerahannya itu sampai 250 nits dengan color gamut 45% NTSC. Ya, nanggung ya. Kenapa nggak kasih 100% sRGB aja nih? HP tolong ya, langsung aja dimentokin ke 100% sRGB. Masih di bagian layar, untuk bezelnya di sisi sebelah kanan dan kiri tipis, tapi untuk di bagian atas dan juga bawah dia agak sedikit menebal. Karena di bagian bawah ada logo HP tuh nongol di situ, dan di bagian atasnya ada sebuah webcam 1080p 30fps yang sudah dilengkapi dengan privacy shutter. Jadi menambah keamanan dari webcam laptop yang satu ini. Plus ada lagi namanya fitur temporal noise reduction. Untuk hasil rekam dari webcam yang dibawa oleh laptop ini kalian bisa cek berikut. Oke, ini adalah hasil rekaman dari webcam HP 14 EM0017AU ya. Dan ini suaranya juga diambil dari mikrofon laptopnya. Ya, ini hasilnya kayak gini. Ada privacy shutter tentunya, kalau misalkan ditutup ya kayak gini. Nah, ini kalau ditutup nih, kalau dibuka nah, ini saya pakai lampu, bukan lampu kamar, tapi ini lampu yang proper. Jadi kalau misalkan kalian pengen hasilnya kayak gini, ya pakai lampu yang proper. Oke, nice lah ya. Nah, gimana tuh hasilnya? Ya, ini webcam yang sama dengan HP yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bagian pengetikan. Laptop ini menggunakan keyboard yang bisa dibilang udah enak banget ya. Karena bentuknya atau tombolnya ini gede-gede, istilahnya itu full size, jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan kalian punya jari yang isinya ibu jari semua kayak punya saya ini. Jadi nggak perlu takut lagi kepleset atau salah pencet. Warna touchnya atau tombolnya itu soft gray yang udah dilengkapi dengan backlit warna putih dengan dua tingkat kecerahan yang bisa kalian atur menggunakan tombol Fn plus F4. Dan untuk touchpadnya itu menggunakan HP ImagePad yang lebar dan peletakannya sejajar dengan tombol spasi. Wah, mantap. Jadi lebih menambah kenikmatan ketika kalian mengetik. Dan kita lanjut di bagian sisi kanan dan juga sisi kiri dari laptop ini atau masalah percolok-colokan atau I/O port. Laptop ini punya I/O port yang sama persis dengan laptop HP yang kemarin kita bahas. Di sebelah kanan cuman ada satu kali USB 3.2 Gen 1 dan satu kali DC in. Selanjutnya di sebelah kiri ada satu kali USB 3.2 Gen 1, ada satu kali HDMI, ada satu kali USB 3.1 Gen 1 Type-C yang sayangnya nggak support dengan display output, dan satu kali audio jack combo 3,5 mm. Kayaknya untuk bagian luar udah semua nih. Sekarang kita masuk
ke bagian paling vital di laptop ini, yaitu spesifikasi atau jeroannya. Laptop HP 14EM0017AU ini menggunakan AMD Ryzen 7 7730U yang masuk dalam keluarga Barcelo R, bukan Barcelona ya. Jadi ini prosesor pakai arsitektur Zen 3. Kenapa kok bisa tahu ini pakai arsitektur Zen 3? Ini tambahan aja untuk kalian. Jadi untuk menentukan Ryzen 7000 series itu menggunakan arsitektur apa, lihat aja angka ketiga atau baris ketiga dari seri prosesornya. Misalkan nih, AMD Ryzen 7 7730 yang ada di sini, angka baris ketiganya itu dia 3, berarti dia menggunakan Zen 3. Kalau barisan angka ketiga itu 2, berarti dia menggunakan arsitektur Zen 2 seperti AMD Ryzen 3 7320U. Nah, itu kan ada angka 2-nya, berarti Zen 2. Kalau baris ketiga itu angka 4, berarti Zen 4. Nah, gitu tuh cara menentukan pakai arsitektur apa. Dan balik lagi ke prosesor yang satu ini, AMD Ryzen 7 7730U ini punya 8 core 16 thread yang jalan di 2,0 GHz untuk base clocknya dan 4,5 GHz untuk boost clocknya. L3 cache memorinya sebesar 16 MB dan menggunakan TDP 15 watt. Jadi prosesor ini lumayan hemat daya. Nah, kira-kira dengan prosesor kayak gini gimana sih performanya? Nah, sebelum kita bahas performanya, kita bahas dulu spesifikasi lain yang mendukung performa dari laptop yang satu ini. Seperti pertama adalah GPU. Ya, GPU-nya di sini integrated GPU ya. Menggunakan AMD Radeon Graphics yang punya 8 grafik core dengan frekuensi 2000 MHz atau 2 GHz. Ini grafik lumayan kenceng loh, meskipun ini integrated grafik ya. Kemudian untuk memori atau RAM-nya. Nah, ini menarik sekali. RAM-nya di sini untuk laptop yang satu ini dia langsung dikasih 16 GB, 8 GB kali 2. Jadi ada 8 GB 2 keping yang pastinya ini dual channel. DDR4 3200. RAM-nya ini masih bisa di-upgrade kalau misalkan mau di-upgrade up to 64 GB. Tapi sayangnya harus dilepas ya kalau misalkan mau upgrade. Dan mungkin ada yang tanya, kenapa laptop yang baru-baru ini, yang golongannya tergolong baru ini masih pakai DDR4? Kenapa nggak pakai DDR5 atau LPDDR5? Nah, hal ini dikarenakan prosesor dari laptop ini atau si Ryzen 7 7730U ini cuman support DDR4 3200 atau LPDDR4X 4267 MHz. Nah, sebenarnya untuk konfigurasi DDR4-nya yang ada di sini cukup lah. Apalagi udah 8 GB kali 2 ya. Udah dual channel 16 GB untuk kebutuhan kita sekarang udah sangat cukup. Kemudian untuk storage-nya, laptop ini menggunakan SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3 miliknya Samsung dengan storage atau kapasitas sebesar 512 GB. Dia memiliki kecepatan lumayan kencang. Ini hampir setara loh dengan PCIe Gen 4 yang biasa, yang standar, yang biasa kalian temui di laptop-laptop mainstream. Meskipun dia PCIe 4, kecepatannya hampir mirip dengan yang ada di SSD yang ada di laptop yang satu ini. Jadi PCIe Gen 3 tapi rasa PCIe Gen 4 mainstream. Nah, dengan spesifikasi seperti itu yang udah saya jelasin tadi, gimana sih performa dari HP 14EM0017AU ini? Nah, kita bahas satu persatu. Seperti biasa, ada beberapa software sintetis yang kita uji coba di laptop yang satu ini. Keluarga Zenbench semuanya, R15, R20, R23 semuanya kita uji coba. Kemudian ada Geekbench 5, Geekbench 6 dan juga CPU Z-Bench. Dan hasilnya teman-teman bisa lihat angka-angka berikut ini yang menunjukkan kalau performa dari laptop ini luar biasa. Kalau misalkan ini dibandingkan dengan performa Core i7 yang generasi 13 yaitu 1355U, mungkin untuk single core-nya kalah, tapi untuk multi core-nya di sini dia lebih unggul dibandingkan dengan Core i7 tadi. Selanjutnya kita looping Zenbench R15 sebanyak 20 kali dan hasilnya anehnya di sini mengalami penurunannya antara running pertama sampai running ke-20 itu ada penurunan. Kita lihat di sini untuk running pertama bisa sampai 1600 poin untuk multi core-nya. Dan tapi terus turun sampai ke 1200. Ini saya nggak tahu persis kenapa terjadi hal seperti ini. Mungkin salah saya ngetes, tapi ini saya tes berulang kali itu hasilnya sama seperti ini. Jadi ya mungkin laptop ini untuk prosesornya bisa dikatakan kurang begitu stabil ya.
Sedangkan untuk suhunya ketika kita looping SandBridge R15 sebanyak 20 kali ini ada di rata-rata 64,71, tapi di sini terlihat fluktuatif, naik turun. Bahkan running pertama sampai running terakhir itu naik turun banget. Memang kelihatan dari sini kalau misalkan kita lihat dari suhunya maupun performanya di looping, di kasus looping SandBridge R15 di sini agak sedikit tidak stabil, kurang stabil gitu. Kemudian untuk grafiknya AMD Radeon Graphics di sini untuk 3D Mark test untuk di TimeSpy itu mendapatkan grafik skor 1124 dan untuk di First Strike itu mendapatkan skor 3540 poin. Lalu di Netrate itu menghasilkan skor grafik 14815 yang berarti ini lumayan kenceng untuk grafiknya ya. Dan kita langsung uji coba aja ke software yang beneran software. Kita uji coba di Blender. Seperti biasa kita render aja BMW 27. Karena ini laptop gak ada dedicated grafiknya, ya kita render BMW 27 ya. Dan laptop yang satu ini HP 14 EM0017AU ini membutuhkan waktu 5 menit 19 detik untuk menyelesaikan render BMW 27. Nah, ketika kita gunakan laptop ini untuk menyelesaikan render BMW 27 tersebut, untuk suhu yang didapatkan di sini yaitu 65 derajat untuk suhu rata-ratanya, dan untuk suhu maksimalnya ada di suhu 69 derajat. Yang lumayan cukup dingin bahkan untuk sebuah laptop yang tipis kayak gini ya, lumayan tipis. Dan selanjutnya lanjut kita ke software yang berikutnya yaitu Adobe Premiere Pro CC 2020, dimana seperti biasa kita render video vertikal berdurasi 1 menit 20-an detik, dan untuk render Full HD itu menghabiskan waktu 2 menit 32 detik. Kemudian untuk render 4K ini yang lumayan agak lama ya, 4K berat nih, membutuhkan waktu 12 menit 35 detik. Jadi kalau misalkan ini dipakai konten kreator, misalkan kalian itu konten kreator video short atau video pendek, baik itu di YouTube, Instagram maupun TikTok, ini laptop udah cukup lah, cukup memenuhi kebutuhan ya, kayak render video di Adobe Premiere, atau yang pengen yang lebih ringan lagi, pengen lebih cepet, CapCut mungkin bisa dipakai di laptop yang satu ini, lancar, smooth. Dan bagaimana kalau laptop yang satu ini dipakai untuk main game? Nah, teman-teman bisa lihat video berikut untuk hasil tes gaming kita. Nah, itu tadi adalah hasil uji tes kita di laptop yang satu ini, HP 14 EM0017AU. Laptop ini harganya 10 jutaan, tapi bisa menawarkan performa yang lumayan kenceng, bahkan bisa dibilang kenceng. Dan untuk baterai laptop ini memiliki kapasitas 41 Wh, dimana untuk adapter charge-nya 45 Watt. Dan klaim dari HP menyebutkan kalau baterai ini bisa dipakai selama 10 jam setengah untuk video playback. Oke, jadi itu tadi adalah beberapa pengetesan yang kita lakukan di laptop yang satu ini. Nah, gimana tuh menurut kalian performa dari HP 14 EM0017AU? Kalau misalkan kalian pengen beli laptop ini, nah ini yang mungkin teman-teman harus perhatikan di sini. Yang pertama adalah penggunaan RAM-nya yang bukan menggunakan DDR5, karena memang prosesornya nggak support ya kalau dipakai DDR5. Tapi dengan konfigurasi yang ditawarkan di sini yaitu 16 GB 8x2 dual channel, ini menurut saya udah cukup lah untuk kebutuhan sekarang. Kemudian untuk layarnya, kalau kalian misalkan konten kreator dan pengen memang benar-benar pengen dapetin warna yang maksimal, mungkin layar yang satu ini, laptop yang satu ini kurang karena memiliki color gamut yang rendah ya.
Ini mungkin masukan lah untuk HP. Kalau laptop kalian di harga 6 jutaan, 7 jutaan atau 8 jutaan. 8 jutaan sih enggak, seharusnya 4 sampai 6 atau 7 jutaan dikasih layar kayak gini mungkin oke lah. Ada hal yang harus dipotong di sini. Tapi kalau udah masuk seperti ini Ryzen 7 atau Core i7 atau Ryzen 5 ke atas, kasih aja layar yang mentok 100% sRGB, itu akan menarik lebih pembeli gitu. Karena dengan layar kayak gini ya ini menjadi ya sekali lagi performanya kenceng, untuk 3D bisa, untuk rendering bisa, gaming juga bisa. Tapi layarnya ini kalau pakai desain gimana? Sayang banget, performanya udah tinggi tapi layarnya masih pakai color gamut 45% NTSC. Oke, jadi itu aja si laptop tipis ringan versi terbaru, desain baru HP 14S sampai 14S 14EM0017AU ini, sebuah laptop yang dengan harga 10 jutaan udah dapat performa yang ciamik, mantep pokoknya. Jadi itu tadi adalah pembahasan mengenai laptop yang satu ini. Nah, gimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, laptop apalagi yang harus kita bahas? Juga tulis di kolom komentar. Oke, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Saya Fat, salam Isogotek.